Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1893. Dia mungkin mendapatkan 30.000 emas atau lebih jika dia menjual kembali emblem percobaan kedua persekutuan dengan markup, tetapi 30.000 emas tidak cukup untuk mengubah situasi Zero Wing. Selain itu, kebutuhan keuangan Zero Wing tidak terbatas pada uang yang dibutuhkan untuk peningkatan kota Silver Wing. Persekutuan juga harus membayar kembali pinjaman untuk bandara. Total, Zero Wing membutuhkan 500.000 emas. Itu adalah jumlah yang signifikan, bahkan untuk negara adidaya. Yang terpenting, Zero Wing tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Memang benar bahwa anggota Zero Wing meningkatkan peralatan mereka dan naik level dengan cepat berkat ekspansi persekutuan ke wilayah tenggara kerajaan Bijih. Ada pepatah yang mengatakan, paku yang mencuat di palu. Sekarang Zero Wing telah mendapatkan sebagian besar keuntungan dari kerajaan Bijih. Berbagai negara adidaya mengawasi persekutuan dengan cermat. Satu-satunya alasan mereka tidak mengambil tindakan apapun adalah senjata perang dan kemampuan teleportasi Zero Wing. Namun, sekarang Blackwater telah membuka gudang senjata Ore Capital City, hanya masalah waktu sebelum berbagai negara adidaya mendapatkan sejumlah besar senjata perang atau desain untuk mereka. Jika Zero Wing tidak mengambil tindakan pencegahan sekarang, persekutuan akan menderita di kemudian hari. Sementara itu, Si Feng sedang sakit kepala selama beberapa hari terakhir saat mencoba mencari solusi untuk masalah ini. Untungnya, sebuah kesempatan baru saja muncul dengan sendirinya. Dia telah merencanakan untuk menunggu sampai Zero Wing memiliki 1000 ahli tingkat 2 sebelum memulai langkah selanjutnya dari rencananya, tetapi tampaknya dia tidak perlu menunggu selama itu. Jika dia mendapat bantuan dari 2 ahli tingkat 2 persekutuan kelas 1 ini, dia pasti bisa mengalahkan Void Serpent, bos dunia level 60. Meskipun bos dunia tampak seperti bos lapangan biasa, mereka memiliki domain unik yang mencegah pemain menggunakan alat eksternal. Pemain harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghadapi bos dunia ini. Oleh karena itu, merampok bos dunia jauh lebih sulit daripada bos lapangan dengan pangkat dan level yang sama. Namun, karena kesulitan serangan yang sangat tinggi, setiap bos dunia menjatuhkan jarahan yang mengesankan. Bos dunia juga menjatuhkan beberapa bahan unik. Karena itu, kekuatan domain dewa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menantang bos dunia di kehidupan sebelumnya. Persekutuan masih menyerbu bos dunia level 70 atau 80 setelah pemain mencapai level 200. Ketertarikan Si Feng untuk membegal Void Serpent bukan hanya karena jarahannya. Void Serpent juga menyimpan rahasia yang diinginkan Si Feng. Hanya dengan darah Void Serpent, para pemain dapat mengaktifkan rahasia terbesar yang disembunyikan oleh Bukit Penyihir selama beberapa abad, gerbang dunia lain. Void Serpent berada di sebuah kuil rahasia bawah tanah di Witch Hill, dan karena petanya sangat besar, menemukan lokasi kuil bawah tanah cukup sulit. Fakta bahwa Witch Hill sangat jauh dari peradaban hanya membuat kuil itu semakin sulit ditemukan. Akibatnya, Void Serpent tetap tersembunyi bahkan setelah pemain arus utama telah mencapai level 100 di masa lalu Si Feng. Para player baru mengetahui tentang Void Serpent setelah party yang menjelajahi Witch Hill menemukan World Boss. Setelah berita tentang makhluk itu dipublikasikan, tim guild bergegas ke kuil bawah tanah untuk membegal Void Serpent. Mereka kemudian menemukan rahasia Bukit Penyihir. Meskipun gerbang dunia lain telah diaktifkan relatif terlambat di masa lalu, berbagai kekuatan masih memperlakukannya seperti harta yang tak ternilai harganya. Di dalam gerbang dunia lain, para pemain telah menemukan banyak sekali material langka dan berharga, yang semuanya sulit diperoleh di Star Moon Kingdom. Di antara material yang paling terkenal adalah Void Silver. Void Silver tidak kalah berharga dari Mana Stone. Tidak hanya dapat memperkuat senjata dan peralatan, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi untuk penempa, insinyur, ahli magic, dan alkemis dengan selisih yang besar. Gerbang dunia lain juga merupakan tempat yang baik untuk memperoleh senjata dan perlengkapan tingkat atas level 50+ untuk pemain independen. Karenanya, Bukit Penyihir langsung menjadi fokus kerajaan Bintang Bulan. Jika Si Feng dapat mengaktifkan gerbang dunia lain sekarang, kota Sayap Nol, yang menempati Bukit Penyihir, akan menjadi kota paling populer di kerajaan Bintang Bulan. Zero Wing tidak hanya bisa meraup banyak uang, tapi juga bisa mendapatkan banyak material langka, yang memungkinkan persekutuan berkembang pesat. Dia ingin menyerang Void Serpent untuk sementara waktu,
Tapi sayangnya, Zero Wing kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Seorang bos dunia bukanlah serangan yang mudah, dan dia tidak memiliki pencarian untuk dimanfaatkan, secara drastis melemahkan Void Serpent seperti yang dia lakukan dengan Flame Demon King. Jika dia ingin menyerang Void Serpent, dia membutuhkan setidaknya 1000 pemain tier 2. Sementara itu, setelah merenungkan saran si Feng sejenak, baik hati yang pantang menyerah dan kata-kata ilusi mengangguk. Baiklah, saya akan menyetujui proposal Anda atas nama jiwa yang pantang menyerah, kata hati yang pantang menyerah. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan si Feng dengan begitu banyak pemain tingkat 2, menghemat lebih dari 10.000 emas dengan meminjamkan 200 ahli-ahli pedang untuk menyerang bos adalah transaksi yang berharga. Bolehkah saya tahu kapan Guild Leader Black Flame membutuhkan pemain kami? Kata-kata ilusi bertanya. Secara alami, lebih cepat, lebih baik, kata si Feng. Pihak saya akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan tenaga yang diperlukan. Lagi pula, banyak ahli tingkat 2 kami sedang mencari atau merampok Dungeons sekarang. Saya perlu lebih dari 1 hari untuk mengumpulkan 200 pakar tingkat 2, jadi bisakah kita berkumpul dalam 2 hari? Kata-kata ilusi mengusulkan waktu setelah memikirkan masalah itu. Itu tidak akan menjadi masalah. Aku juga perlu melihat persiapan tertentu, jawab si Feng sambil mengangguk. Sebenarnya, bahkan jika kata-kata ilusi tidak menyarankannya, dia masih membutuhkan 1 atau 2 hari untuk mempersiapkannya. Karena kalian berdua telah menyetujui pengaturannya, mari buat kontrak. Setelah itu, si Feng menandatangani kontrak dengan kata-kata hati dan ilusi yang pantang menyerah. Sebagai imbalan untuk membantu 2 persekutuan membeli total 1000 prestasi percobaan, masing-masing persekutuan akan mengirim 200 ahli tingkat 2 untuk membantu si Feng memburu seorang bos. Setelah kontrak ditandatangani, kedua persekutuan menyerahkan koin kepada si Feng untuk membeli emblem percobaan. Ketika hati yang pantang menyerah dan kata-kata ilusi memiliki lambang di tangan, mereka berbalik untuk membagikannya kepada anggota persekutuan masing-masing. Para pemain ini kemudian mengaktifkan trial emblem mereka dan berteleportasi ke Legacy Grounds. Sementara pertukaran antara si Feng dan 2 persekutuan kelas 1 super tampak rumit, mereka telah menyelesaikan seluruh proses dalam waktu kurang dari 5 menit. Tidak cukup waktu untuk memberikan keuntungan nyata pada Starling. Selain itu, yang mengejutkan 2 guild kelas 1 super, mereka memiliki opsi untuk memilih kesulitan pencarian, dan mode keras tidak memiliki batas slot. Namun, kedua guild mengirim mayoritas ahli mereka ke mode normal untuk meningkatkan peluang sukses mereka. Mereka hanya mengirim sejumlah kecil ahli untuk menguji quest mode keras. Tiba-tiba, 1000 pemain menghilang dari aula yang ramai, Lu Xingluo yang menakjubkan dan anggota Starling terdekat lainnya. Bagaimana ini mungkin? Mereka mengabaikan batas aplikasi. Ekspresi Lu Xingluo menjadi gelap saat dia menyaksikan anggota jiwa yang pantang menyerah dan Kaisar Merah menghilang. Dia kemudian menoleh ke si Feng, niat membegal berkedip di matanya. Api hitam, kamu berani merusak rencanaku sekali lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan menyerang Zero Wing hanya karena Anda berhasil bermitra dengan jiwa yang pantang menyerah? 1000 pemain. Jika para pemain ini berpartisipasi dalam kuis perubahan kelas, itu akan sangat mempengaruhi kinerja Starling. Namun, si Feng tidak memperhatikan niat membegal yang ditujukan Lu Xingluo padanya. Dia hanya melirik pria itu sebelum meninggalkan kuil dan menuju balai kota. Mereka berada di lautan pohon, jika Lu Xingluo dan teman-temannya ingin menyerangnya di sini, mereka yang akan menanggung akibatnya, bukan dia. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1894. Chapter 1894 Kota Ras Asing. Sea of Trees terletak di tanah rahasia yang diciptakan oleh Primordial Elf Kings. Sebuah hutan menyelimuti kota, dan tidak seperti kota malam gelap yang dihuni oleh gedung-gedung tinggi, kota ini penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Setiap pohon menembus awan seperti gedung pencakar langit. Rumah-rumah telah dibangun di dalam pepohonan raksasa, dan tanaman merambat yang lebat menghubungkan satu pohon ke pohon berikutnya. Saat ini, si Feng mengendarai tunggangannya menyusuri jalan luas yang terbuat dari tanaman merambat. Ketika dia melihat ke bawah, dia menatap lautan awan di bawahnya. Karena Sea of Trees belum sepenuhnya terbuka, kebanyakan orang yang berkeliaran di jalanan adalah NPC. Selain dari 3 anggota negara adidaya, yang mulai menjelajahi kota, si Feng tidak melihat satu pemain pun. Dinaungi oleh 6 Raja Primordial Elf Agung, lautan pohon memiliki sejarah yang panjang. Sebagian besar NPC yang tinggal di sini adalah peri, meskipun beberapa adalah pedagang NPC dari ras lain.
NPC manusia hanya sebagian kecil dari penduduk kota. Sementara itu, tentara terlemah yang berpatroli di kota adalah level 180, NPC tier 1. Ada juga tentara tingkat 2 yang dilengkapi dengan baik. Setiap regu patroli dipimpin oleh seorang level 200, Satria tingkat 3. Namun, level dan tingkatan tentara ini bukanlah aspek yang paling menarik perhatian mereka. Semua prajurit ini mengenakan peralatan kuno yang diukir dengan arai pertempuran tingkat lanjut. Ketika arai pertempuran lanjutan diaktifkan, tentara tingkat 2 bahkan bisa mengalahkan pemain tingkat 4. Peralatan Kapten Patroli menggunakan Master Battle Arrays. Dengan Kapten Patroli yang melindungi kota, bahkan pemain tingkat 5 tidak akan bertahan lama jika mereka mencoba menimbulkan masalah. Menurut legenda, Raja Peri Primordial juga telah meninggalkan penjaga abadi untuk melindungi lautan pohon mereka. Meskipun penjaga abadi ini bukanlah keberadaan tingkat 6, mereka memiliki kekuatan tempur untuk menghadapi dewa. Jika pemain tingkat 6 memasuki kota, tanah rahasia akan secara paksa menekan mereka ke tingkat 5. Oleh karena itu, di benua domain dewa, keamanan lautan pohon bahkan lebih unggul dari kota Blackwing. Selama kehidupan si Feng sebelumnya, pemain tier 5 dan tier 6 sering menimbulkan masalah di kota-kota NPC, tetapi tidak ada yang berani melakukannya di lautan pohon. Ini juga alasan mengapa Sea of Trees telah menjadi kota NPC paling terkenal di domain God, menarik banyak pemain normal dan netral. Para pemain ini tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka selama berada di dalam kota. Setelah kira-kira 20 menit, si Feng tiba di depan pohon terbesar dan tertua di kota. Pohon primordial ini adalah balai kota lautan pohon dan jantung kota. Ada begitu banyak pedagang ras asing di sini. Saat si Feng mendekati distrik pusat kota, dia melihat banyak pedagang NPC menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan. Semua pedagang ini menjual barang-barang langka seperti gulungan magic, ramuan, bahan, buku besar, peralatan teknik, senjata, peralatan, del. Pemandangan itu sangat mempesona. 3 anggota negara adidaya, yang telah tiba di hadapannya, melihat-lihat barang dengan mata berbinar. Mereka dapat dengan mudah menghasilkan uang dengan menjual kembali barang-barang ini, terutama gulungan magic, senjata, peralatan, dan bahan langka. Beberapa pedagang bahkan menawarkan gulungan magic tingkat 2 dan peralatan emas gelap level 50. Hanya saja, harga barang tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar. Namun, anggota negara adidaya bukanlah orang bodoh. Daripada membeli salah satu item ini, mereka pertama-tama menyelidiki setiap barang pedagang NPC. Mereka kemudian melanjutkan untuk mensurvei distrik pusat, tanah kosong, dan persekutuan, mengumpulkan informasi untuk memungkinkan rekan mereka di balai kota membuat keputusan terbaik saat membeli tanah kota untuk persekutuan mereka. Ketika si Feng melangkah ke balai kota, para pemain pedagang yang mewakili negara adidaya sudah menyibukkan diri dengan meneliti tanah dan toko, dengan hati-hati memilih mana yang akan dibeli. Secara alami, 3 negara adidaya telah mengirim pemain pedagang ini karena mereka lebih mahir dalam negosiasi bisnis daripada eselon atas persekutuan. Selain itu, subkelas pedagang memungkinkan mereka untuk menawar diskon dan belajar lebih banyak dari NPC. Namun terlepas dari keahlian mereka, para pemain pedagang ini memiliki sakit kepala saat mereka memilih tanah untuk persekutuan mereka. Tanah lautan pohon sangat mahal. Bahkan tanah biasa di wilayah luar kota berharga antara 7.000 emas dan 15.000 emas, sedangkan tanah di daerah dalam kota berharga antara 12.000 emas dan 30.000 emas. Plot tanah termurah di distrik pusat berharga 50.000 emas, sedangkan opsi yang lebih mahal harganya lebih dari 100.000. Bahkan negara adidaya pada tahap permainan ini tidak mampu membeli tanah lautan pohon dengan santai, tapi itu bukanlah masalah yang paling penting. Untuk membeli tanah distrik pusat, seseorang membutuhkan status dan reputasi yang memadai. Untuk saat ini, mereka hanya dapat membeli tanah di area luar dan dalam kota, tetapi karena ada begitu banyak pilihan, mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat tanpa pemahaman lebih lanjut tentang tata letak kota. Lord Demon Hunter, bagaimana saya bisa melayani hari ini? Seorang elf laki-laki berjas dan berdasi bertanya dengan anggun saat dia mendekati si Feng. Saya ingin melihat beberapa hotel dan restoran kota untuk disewa, kata si Feng. Baiklah, tolong ikuti aku, elf laki-laki itu membungkuk sebelum membawa si Feng ke ruang tamu VIP. Saat elf membawa si Feng ke ruang resepsi, perwakilan ketiga negara adidaya mengawasinya meninggalkan lobi utama dengan ekspresi heran. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa diundang ke ruang VIP?
Kami sudah membeli 2 bidang tanah dan mendapatkan cukup banyak poin kontribusi, namun kami belum mendapatkan perlakuan seperti itu. Petik 2. Jelas, dia idiot. Dia sebenarnya mencoba menyewa hotel dan restoran daripada membeli tanah. Manfaat apa yang didapatnya dengan melakukan itu? Mereka tidak akan menguntungkan sedikit pun. Banyak pemain pedagang menyaksikan dengan iri ketika si Feng dibawa ke ruang resepsi VIP, tetapi pernyataan pria itu juga membingungkan mereka. Saat pemain mendapatkan akses ke ruang resepsi VIP, mereka juga mendapatkan akses ke manfaat yang lebih baik. Selain minuman dan privasi, pemain juga akan ditawarkan lens, yang biasanya tidak tersedia untuk umum, untuk dibeli. Selain itu, setiap tanah itu akan bernilai harganya atau lebih. Sebaliknya, tanah yang ditawarkan di lobi bervariasi. Tidak setiap plot akan sebanding dengan harga jualnya, dan apakah pemain mendapat untung atau tidak akan bergantung pada mereka. Sementara itu, di ruang tamu VIP, administrator Elf dengan cepat menyiapkan daftar untuk si Feng. Lord Demon Hunter, ini adalah hotel dan restoran yang tersedia untuk disewa. Namun, hotel dan restoran ini terletak di area luar dan dalam kota. Anda akan membutuhkan 10.000 poin kontribusi untuk menyewa mereka yang ada di distrik pusat, administrator Elf menjelaskan. Saya mengerti, si Feng mengangguk. Dia kemudian mengangkat tumpukan kertas untuk diperiksa. Secara alami, mendirikan persekutuan perdagangan di kota perdagangan seperti Sea of Trees akan menghasilkan banyak keuntungan. Selain menjual produk, toko juga bisa berfungsi sebagai gudang untuk semua jenis bahan dan barang berharga yang mengalir ke kota. Namun, tidak seperti kota NPC biasa, lautan pohon sedikit unik karena menempati tanah rahasia. Sea of Trees mirip dengan kota suci Titan di mana pemain tidak bisa tinggal di kota dalam jangka waktu lama. Setelah matahari terbenam, pemain yang tidak menyewa kamar hotel atau membeli rumah pribadi akan secara otomatis dipindahkan dari Sea of Trees. Selain itu, masuk ke kota bukanlah tugas yang mudah. Bahkan setelah Sea of Trees telah dibuka sepenuhnya, pemain masih perlu mengerahkan banyak upaya untuk mengunjungi kota, terutama pemain biasa dan elit. Sayangnya, membeli rumah pribadi di kota itu tidak mungkin dilakukan oleh sebagian besar pemain. Bahkan eselon atas persekutuan besar tidak mampu membeli rumah pribadi di sini. Membeli rumah pribadi di kota ini bahkan lebih mahal daripada mendirikan toko. Yang terpenting, pemain membutuhkan status yang sangat tinggi dan 1 ton poin reputasi untuk membelinya. Bahkan pemain ahli perlu melakukan pencarian di lautan pohon untuk waktu yang sangat lama untuk memenuhi persyaratan ini. Selain rumah pribadi, pemain bisa tinggal di hotel atau restoran lanjutan. Tentu saja, karena toko memiliki tempat tinggal untuk para pemain, mereka juga dapat memiliki toko. Hanya saja, toko menampung pemain yang jauh lebih sedikit daripada rumah pribadi, tetapi bagaimana banyak pemain dapat membeli toko hanya untuk ruang tamu? Hasilnya, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah hotel dan restoran tingkat lanjut. Tak perlu dikatakan, tinggal di tempat-tempat ini juga cukup mahal. Bergantung pada lingkungan, biaya akomodasi dapat berkisar dari 50 perak hingga 5 emas per hari. Bahkan pemain elit akan merasakan sengatan dari harga ini. Sementara itu, jika pemain menyewa seluruh hotel atau restoran tingkat lanjut, mereka akan mendapatkan 20% dari keuntungan. Sementara Sea of Trees masih dalam tahap awal, ini adalah cara terbaik untuk menghasilkan uang. Selain itu, biaya sewa tempat ini jauh lebih murah daripada membelinya secara langsung. Setelah membaca daftar tersebut, si Feng dengan cepat mengarahkan pandangannya pada beberapa hotel dan restoran yang sangat populer selama kehidupan sebelumnya. Namun, ketika si Feng mencapai halaman terakhir dan melihat restoran kecil terdaftar, dia tercengang. Apa? Bahkan restoran ini tersedia untuk disewa.